yang optimis dulu di awal bro. Gue nggak pengen ngasih sugesti-sugesti buruk di orang yang nonton gitu. Betul. Makanya gue yang terlalu jujur ya. Untung nggak gue sambut dengan obrolan kayak, oh mereka mungkin turun di akhir, naik kapal, terus mereka bakal menuju ke arah Gergopol. Waduh, itu lebih jauh lagi dong prediksi gue. Itu terlalu jauh pas. Itu lu pengen pergi ke Pochinki nyampe ke bootcamp. Lewatin Vikendi sama Miramar tuh. Betul, muter jauh jadi. Aduh. Oke, ini dia ASL yang sudah mendapatkan follow up karena tadi tiba-tiba 2 player RRQ itu mepet ke arah kompon ini di mana ada 1 player dari ASL yang terjebak. Tapi Betul. saat ini mereka udah balik lagi ke kompon awal mereka. Oh sorry, bukan ke kompon awal tapi ke tim mereka. Berarti udah mulai nge-regroup. Tidak ingin mengambil resiko yang besar di match terakhir. Tapi kalau kita perhatiin Nova masih sama loh kesini Iya, juga. Ini gue masih udah sama. jafu jangan-jangan. Tiba-tiba datang siapa tadi ya? ASL. ASL. Ngunci, nggak jadi mundur, Nova yang Airwolf kabur. mundur. Nggak, tadi kayak ASL ngejar ya. Karena dia mungkin tahu tuh remake pas. Oh makanya ya udahlah kejar aja gitu. Kan tadi kita lihat yang kok sampai dikejar gitu mobilnya. Udah kayak mau balapan kan. Udah kayak musuh Mori bareng. Dua komunitas yang berbeda gitu. San Mori cek. Yoi. Remake. Ya, gue kaget sih. Gue kira bakal Sun Mori lagi nih kok. Wih, ada Sun Mori lagi nih kedua kalinya kan. Ternyata enggak, memang itu remake. Tapi kalau kita penasaran juga, Zeus menghadapi tim TS, Zeus harus bertahan. Gak boleh sampai dipulangkan ke lobby di awal-awal. Betul, TS cukup cepat ya keluar dari rumah banjirnya. Tapi rumah banjir kan nggak terlalu jauh dari ruins. Aishut menerima lemparan damage yang begitu banyak dari Nits yang dilemparkan. Wall smoke sudah mulai dikeluarkan. Nits berikutnya hampir membuat Aishutnya tumbang. Tapi Molotov di sana yang tidak mengenai ke siapapun juga karena dari Secret mereka bergerak di bagian landainya. Tidak sampai naik ke bagian atas. Betul, kita bakal kali ini tampak ke TS bakal back off, bakal menghindari fight dengan tim Zeus di awal permainan. Dan gue gak tahu ya, Zeus tampaknya bermain lebih defensif ketimbang biasanya gak sih pas? Betul, dan Secret juga nggak mau ngambil resiko karena mereka masih punya kesempatan buat ngebalap dan ngejar poinnya BTR. Betul, dia punya chance meskipun bisa dibilang gak terlalu besar ya, tapi masih ada chance untuk mereka meningkatkan performa dan meningkatkan juga placement mereka. Ya balik lagi, placement naik atau ranking naik, tambah juga ada prize pool yang meningkat. Ya, apalagi peringkatnya Secret sekarang itu di peringkat 7. 7 itu ngedapetin $17.000. Kalau dia bisa naik 1 peringkat aja, naik $3.000 jadi $20.000. Kalau bisa ke 5, naiknya goceng. Satu 25.000. peringkat itu menambah 45 juta rupiah. Ya, kurang lebih segitu. 40 juta rupiah nambahnya. Wow. Enak ya jadi pro player kalau bisa sampai ke global kayak gini. Iya. Ada kalonya. Kalau, Ada kalonya. kalau. Karena nggak semua pro player tuh kayak lu niat nih pengen jadi pro player. Nggak semuanya bisa sukses cuy. Betul, tapi kita ngomong sukses, kita bakal apakah dari Oh, Footballis bakal sukses mempush tim YOLO BTR. YOLO banget, dan Ryzen bakal bertahan kan di balik dari atapnya, muter-muter di bagian atas lantai 2, mencari posisi yang kosong dan sulit untuk terkena bom. Karena datang lagi bala Liquid. bantuan dari Footballis kali ini, datang lagi member-member lainnya mulai menyusul ke bagian dari farm BTR. Betul, tapi Ryzen yang ada sendirian di bagian rumah roti ini udah mulai ngebuat smoke. Dia bakal lompatkah dari jendela? Oh iya, dia bakal lompat. Fake move kah? Aduh, Dia nggak sampai lompat. Tapi Nate yang begitu on point dari Lutz mendapatkan Ryzen, belum ada backup fire, ada Tachibana di bagian bukit. Ini bisa di backup, bener aja di Hampir. backup. Rau menerima damage yang cukup pedas dari Zuxi Luxi. Dan Betul. Ryzen dipulangkan menuju ke arah lobby karena tadi Nate-nya connect membuat Footballis semakin percaya diri untuk nge-push ke arah Ryzen. BTR dengan 3 member tersisa bisakah mereka menahan gempuran dari tim Footballis? Tampaknya bantuan covering fire dari Zuxi dan juga Luxi dari high ground masih menuju ke bagian bawah, tapi belum sampai mengenai targetnya kali ini ya. Betul. Dari Liquid bakal lempar juga satu molotov ke dalam rumah, sayang banget. Belum mengenai targetnya, tapi dari Liquid bakal terus menimpukan utility dalam upaya menjaga jarak dengan tim lawan ya. Tapi tampaknya BTR Wah, dijepit 4. oleh 2 tim sekaligus. Ada Alpha 7 datang dari samping juga, dan dengan taunya mereka Ryzen ini bahaya, dipulangkan. Tambah Luxi di knock, langsung dikejar oleh Mafioso. Mafiosonya bakal ngejar, ada Zuxi yang tersisa sendiri untuk kabur. Kali ini bakal dikejar. Untung Mafiosonya sendiri, kalau berdua nih bakal ada tembakan ketika mereka lagi ngejar si Zuxi. Betul, tapi kita bakal dari seorang Liquid bakal menahan 4 anggota Footballis Wah, seorang gila. diri. Tahan sendiri plus dari belakang ada gangguan juga. Alpha 7 juga bakal tertangkap dan Liquid tidak bisa bertahan lagi, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Lemparan granat yang begitu bagus dari Lovasin tadi Solkai berhasil diamankan. Alpha 7 kali ini yang bakal fight bersama dengan tim Footballis. Betul, tampaknya Alpha 7 bakal datang untuk coba meningkatkan performa mereka juga, mengingat mereka berada di peringkat ke 10. 10. Mereka bisa naik hingga ke 9. Bisa. Maksimal mereka itu di 9, betul. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Itu pun kalau Secret Jin gak menggila mainnya di match kali ini. Betul, itu dengan hitungan angka normal. Betul. Kecuali mereka somehow bisa chicken dengan 15 kill, 17 kill itu udah beda cerita.
meningkatnya sudah lumayan jauh. Tapi ini match terakhir. Betul, sayang banget sih ya. Match terakhir. Dan yang kita takutin bakal pasif ternyata bakal aktif juga. Sudah mulai aktif. Silas kali ini dari DA juga sudah mulai terpick off dan bertemu dengan Joker dari tim ASL. Alpha 7. 4AM melihat pergerakan dari Alpha 7. Alpha 7 ter-sandwich. Ada Footballist dan juga 4AM. 4AM. Untungnya Footballist nggak naik ke bagian high ground dari bukit ini. Betul, gak menjepit mereka dan menjaga mereka di low ground ya. Tapi bakal jadi seorang Lengket hampir menumbangkan musuhnya di jarak yang begitu jauh. Lengket banget. Lengket banget. Tapi kita Lengket bakal banget kali ini tadi. di Alpha 7 melutingkan beberapa kotak-kotak tambahan juga dan melengkapi peralatan mereka. Sedangkan 4AM bakal langsung menjaga mereka, tapi kita bakal pindah ke arah ini ke arah gorong-gorong dari Gatka. Langsung menjaga pergerakan mereka ASL. Down 2 orang bakal berhadapan dengan tim DA yang langsung mengunci mereka Aduh, di konektor dari tunnelnya. Betul, tapi ada PP88 di bagian belakang. Joker bakal menjadi satu orang yang mengganggu banget dari selokan seberang. Nggak ada yang tahu posisi dari Joker, mungkin ternyata ada yang tahu posisi dari Joker. Dan Cari berhasil mendapatkan satu orang. Race langsung dipulangkan, sedikit telat backup dari seorang Slim. Backup fire yang tepat waktu dari Joker berhasil memulangkan DA ke arah lobby. Betul, langsung meratakan tim DA dan menghentikan DA. Perjalanan DA di PMGC 2020 kali ini di peringkat 8 sementara waktu ini. Betul, ini masih bisa dibalap sama Secret Jin dan juga Alpha 7, posisi dari kelas DA. Untuk di overall leaderboardnya saat ini mereka masih aman di posisi 8 dengan $20.000. Betul, kita bakal lihat juga dari PW88 masih menjaga posisi yang ditinggalkan oleh tim yang berbeda tadi. Dan Zeus pun sudah maju ke depan menjaga ujung circle. What happened dengan Zeus? Sudah nggak segalak game-game sebelumnya. Ya main hati-hati sih. Tapi gue masih mengingat apa yang lo omongin Flo. Jangan mengubah apa yang sudah baik gitu. Dengan mereka menurunkan tempo kayak gini kan berarti strategi mereka berubah. Betul, ibaratnya gini Pas. Lu nggak mungkin mencapai puncak kayak tanpa bermain gitu kan. Betul. Berarti main lu udah bener dong nyampe puncak. Yap. Buat apa diubah kalau lu di puncak? Mungkin kayak lebih hati-hati aja kali ya. Dan wow, bakal bertemu sama Jimmy. Ye. Jimmy juga bakal langsung kabur dengan dasianya. Bertutup angle shoot. Pinter banget tutup angle shootnya. Dan langsung melipir ke arah satu rumah supaya tercover tembakan dari belakang. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Nova XF bakal my berdekat ke God. arah Zuxi seorang diri. Kita bakal lihat apakah Zuxi bisa memaksimalkan game terakhir pada kali ini. Di dalam broken shack Wah, bahkan ini ya. broken shake lagi. Hanya menjaga pintu masuknya. Ini gue jadi teringat waktu BTR di PMWL East. Di mana mereka lagi kejar-kejaran poin juga untuk dapat gelar juara di PMWL East. Ini momennya sama kayak gini nih. BTR lagi rotasi terus mereka bonyok hanya menyisakan satu orang. Mereka peringkat hashtag 7 apa hashtag berapa gitu gue lupa. Tapi untungnya tim-tim lain gak bisa ngebalap poinnya mereka. Tapi untuk kali ini poinnya Navi dan permainan dari Navi masih sangat besar untuk membalap poin dari BTR. Apalagi sekarang Navi sedang melakukan close combat bersama dengan ASL. Cari masih membackup juga dari sini dan ada backup dari tim Navi yang sudah mulai melakukan stick. Cari berhasil melakukan healing tapi kali ini Meiku siap untuk melakukan lemparan nades-nya. Ada covering fire dan sudah mulai mundur ke belakang Carinya. Covering fire yang tepat waktu dari Joker. Lagi-lagi Joker yang memberikan backup dengan sangat baik. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Nova, Paraboy, merupakan suara Sinister dan Matoy bakal tumbang tampak kayak di semua sisi map. Zona ketiga sudah mulai ada fight-fight kecil yang terjadi, pick off kecil yang terjadi, tapi belum terlihat fight yang besar, tabrak-tabrakan di antara semua tim yang bermain. Yes, dan Footballist sudah mendapatkan 2 kill. Ini membuat mereka lebih percaya diri. Mungkin melewati daerah pertahanan dari 4AM, menerima beberapa damage. Mobilnya sudah mulai bonyok, menghentikan langkah dari mobilnya. Dan harus komit bersama dengan tim 4AM. Enaknya Footballist, satu player mereka udah masuk ke dalam zona. Betul, tapi dari tim 4AM tadi bakal bertahan juga di daerah ujung-ujung zona. Zona bergerak, semua harus bergerak juga kecuali mereka mau menahan sakitnya Blue Zone. Lemparan bomnya tepat banget, terserang lulus menumbangkan Sinhe kali ini dan menyisakan 3 member dari tim 4AM bertahan. Menghadapi Blue Zone dan tampaknya tanpa berlama-lama dipulangkan ke arah lobby. Dua anggota Footballist sudah maju ke depan dalam upaya menampung pergerakan tim 4AM. Dua lagi masih menahan sakitnya Blue Zone tapi memiliki advantage menghadapi 4AM yang kali ini belum ada anggota masuk ke arah safe zone. Betul, dan pinter banget pergerakan dari Footballist. Mereka langsung regroup lagi. Mungkin mereka bakal motong rotasi dari 4AM kalau misalkan 4AM langsung masuk ke dalam zona. Tapi ternyata dari 4AM mereka lebih memilih melipir terlebih dahulu. Ups, nabrak. Terlalu lama buka map kayaknya. Betul. Nyangkut. Panik. Gerak lagi. Tampaknya masih aman sementara waktu ini. Dan untungnya dari tim lawan ya, Footballist yang nggak motong ke bagian high ground. Ya. Hanya mengisi low ground dan masuk circle aja. Tapi di depan mereka ada Alpha 7 dan circle pindah cukup jauh kali ini ya. Betul, ini tetap bakal ketemu sih. Entah mereka bakal ketemu sama Footballist lagi atau mereka bakal ketemu sama Alpha 7. Tapi Alpha 7 sudah mulai berpindah tempat. Mereka meninggalkan bagian rumahnya. Mereka bakal ambil rumah 12 atau mereka bakal ambil ke arah bukit. Ini duluan ini balap-balapan. Dan Suk bakal membuka jalan. Tembakan sudah mulai masuk. Ada Iron Wolf di arah perbukitan. Mafioso berusaha untuk menjatuhkan satu mobil yang naik ke arah perbukitan. Dan Iron Wolf sudah terlebih dahulu
touchdown di bagian perbukitan yang diincar oleh 4AM. Arlov menerima damage yang cukup tajam dan kali ini Solkai mendapatkan satu player dari Arlov. Tidak ada backup untuk Arlov karena Spauf cukup jauh berada di belakang tertahan dari tim Nova. Betul, kita bakal lihat dari tim Aerolf tampaknya harus menampung 3 tim sekaligus. 2 tim dari region China ditampung oleh Aerolf dalam satu pertempuran. Bahkan Footballers juga join the fight mengganggu tim Aero yang berada di puncak dari perbukitan hotspot rata itu ya. Ya, ini benar-benar tempat yang diperebutkan. Karena balik lagi, kalau circle kayak gini, rata-rata tim itu ngambil di bagian tebingnya. Dengan lu ngontrol tebing, lu nggak usah ngurusin bagian belakang yang dari arah SMB. Lu Betul. cukup fokus ke bagian arah depan atau ke arah utara, ke arah jam 12. Tapi Zeus sudah mulai menunjukkan performa. Mereka kembali berhasil mendapatkan 1 poin kill pertama. 1 orang dari E1 dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova King juga sudah mulai tertangkap dan Super Una berhasil menjatuhkan 1 player dari Nova. Betul, kita bakal kali ini fight pecah di semua sisi map, tampaknya bermain all out dari semua tim dari game terakhir kali ini yang gak ada yang mundur, semua fight depan-depanan. Dari Footballers bakal lempar juga ke arah 4AM. Apakah bakal connect kali ini karena mereka semua menempel dengan jarak yang cukup kecil dan Alpha 7-nya tempat yang cukup enak juga untuk nempel ke arah 4AM kalau mereka punya angle-nya. Tapi 4AM, 1 player mereka sedang terkena knockout. Hasaki harus bisa menyelamatkan. Tapi Nate-nya connect kali ini dari Footballers mendapatkan korban berikutnya untuk 4AM. Hanya Suk yang tersisa di tengah-tengah smoke yang sudah mereka buat. Mobil juga sudah mulai berasap. Ini kalau Alpha 7 punya angle ke arah Suk, ini bakal langsung dipulangkan. Tapi ternyata di bagian belakang Suk masih ada bukit kecil yang menyelamatkan posisi dari 4AM. Betul, tapi tampaknya KP juga berada tepat di seberangnya tim 4AM. Kalau 4AM pulang, Zeus sangat bisa mengejar posisi nomor 2. Betul. Jatuh kembali. Hasaki jatuh untuk yang kedua kalinya. Suk menjadi last man standing untuk 4AM. Dan lagi-lagi Solkai, Grenade Killer, hampir mendapatkan Suk untuk Nate yang keempat yang dilempar ke arah 4AM. Ini bakal matang banget, meletup. Asap. Bakal meletup, tapi ternyata itu asap. Nate-nya masih belum bisa nyebrang ke arah mobil yang terparkir di sekitar Suk. Betul, Suk, last man stand dari 4AM, penjaga gerbang juara dari 4AM kali ini dapat bertahan, menjaga poin timnya. Kalau dia tumbang, ini bakal dikejar sama Zeus. Betul, RRQ juga sedang perang. Dia bakal mengejar ketertinggalan poin mereka untuk ngebalap Secret Jin dan juga kelas DA. Apakah bisa atau tidak? Zeus soalnya mereka hadapi tim yang sedang berburu poin juga untuk mendapatkan champion di PMGC. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Zeus bakal lempar ke depan. IC memblokir vision dari tim RRQ. Mereka perlu maju sedikit lagi dan bahkan satu member dari tim RRQ, Ernie, sudah menjaga pergerakan dari tim Zeus. Tidak membiarkan mereka masuk ke zona dengan aman. Betul, flankernya mau gimana pun gak bakal bisa lewat sebelah kanan karena dijagain sama Ernie. Senior yang berada di bagian puncak juga membackup dengan sangat bagus. Kali ini IC bingung, ini udah pusing 7 keliling mau ke arah mana gitu. Blue Zone semakin menghimpit, wall smoke sudah mulai diciptakan. Satu orang berada di bagian paling belakang. IC berhasil diamankan kali ini. Senior mendapatkan 1 orang di sisi lain. Navi sedang perang dengan tim Secret. Dan Abeli sudah siap dengan weaponnya, namun Uzi versus M4 bukan hal yang imbang untuk dihadapi oleh Zeus. Dan Zeus dipulangkan ke arah lobby, hanya tinggal Nova dan juga 4AM yang akan memperebutkan tahta di PMGC. Betul, dan dengan itu Zeus gagal mengejar tim 4AM dengan jumlah total poin yang mereka miliki dengan perbedaan 1 poin. 1 poin doang aja. Gemes. 1 poin. Tapi kayaknya susah deh 4AM karena tinggal 1. Betul, kecuali one man show di mana Nova masih memiliki semua anggota mereka lengkap. Atau bikin plot twist lagi. Novanya rata duluan sebelum 4AM. Terus 4AM gak dapat kill, tapi placement mereka bagus. Tapi jarak poinnya jauh. Nggak terlalu jauh 12 loh. poin, Pak. 12 kalau misalkan ya peringkat 3 lah. Kayak gampang gitu ya. Kayak gampang gitu gue ngomongnya. Enteng banget yang multi pasar tadi ya. Kill 12 dong bisa kok. Namanya prediksi kan nggak ada yang tahu loh. Namanya prediksi. Oke, kita fokus lagi. Aerowolf yang masih berjuang. Kali ini Nova bakal menggempur ke arah tim Aerowolf. 4 pemain Nova masih utuh sejauh ini. Nietzsche yang dilemparkan yang kedua kalinya masih belum bisa menjatuhkan satupun player dari Aerowolf Limax. Betul, kita bakal kirim dari tim Nova pelan-pelan bakal menjaga posisi mereka. Order Yeye dan Jimmy Yeye bakal langsung buka jalan juga ke depan, menghadang pergerakan dari tim Aerowolf. Dempet-dempetan dengan tim Aerowolf kali ini ya. Depan mereka juga ada tim Alpha dan tim lain, dan tampaknya TS pun pulang di posisi ke-11. Berarti mereka gagal untuk meningkatkan peringkat mereka kali ini dari peringkat ke-7. Ya, dan Nova pun mereka nge-split ternyata menjadi 2 titik yang berbeda, dan 2 posisi ini belum ada yang masuk dalam zona. RRQ tereliminasi membawa pulang 5 kill. Nova 2 playernya terjebak di arah Shake, tapi ini Shake cukup aman. Aerowolf sudah mulai di-push. Order berhasil mendapatkan 1 orang. Lutz
join to the fight. Tapi di sisi yang lain mereka bakal fight bersama Navi terlebih dahulu. Navi mendapatkan gencaran senjata dan peluru yang begitu menyakitkan. Sudah mulai rotasi kali ini para boy dan juga King bakal langsung melakukan follow up ke arah tim Nova. Karena dua player yang sudah mengamankan daerahnya terlebih dahulu juga. Dan Super Una pun tertahan seorang diri di arah baginya. Naik ke bagi, turun ke bagi, dia nge-front lagi dan bakal naik lagi ke bagi. Permainan yang cukup sabar dan tenang dilakukan oleh Super Una. Betul, kita bakal kayak juga pergerakan dari tim BTR. Zuxi seorang diri mendapatkan 1 kill dan juga sedang berusaha masuk ke dalam safe zone. Nyelip dari belakang. Pelan-pelan Zuxi bakal coba menginfiltrasi pertahanan dari lawan dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin dalam upaya menjaga jarak dengan tim Navi yang menyisakan 1 player doang kali Betul. ini. Kalau Navi tusun duluan, ini bakal jadi angin segar untuk Red Aliens karena poinnya nggak bakal kebalap. Kalau Navi tusun ya. Betul, fix nomor Kalau 4 Navi dia. tusun, fix nomor 4 untuk Red Aliens-nya. Tapi Footballis, satu orang berhasil diamankan. Nades yang begitu bagus dari Nova memporak-porandakan formasi dari berbagai tim. Foray bakal nekat untuk melakukan rotasi. Mobilnya sudah mulai berasap, tapi bakal langsung tabrak menuju ke arah PW88. Ditembak, masih bisa lompat dan 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova masih bisa bertahan dengan player-player mereka. Elwa pun masih bertahan, tapi Footballis bakal memporak-porandakan semua tim yang bakal masuk ke dalam zona dan terlambat. Super Una berhasil diamankan. 6 tim tersisa. Bigetron tereliminasi di #7 dengan hanya membawa 1 kill saja. Betul, ber3 poin kan oleh tim BTR. Kita bakal lihat apakah dari tim Navi bisa mengejar tim BTR kali ini. Dan tampaknya Football juga udah pulang ke arah lobby. Berarti sudah dipastikan nih juara dunia barunya. Ya, sudah dipastikan juara dunianya ada di tangan Nova. Oh no, Navi masih bertahan pas. Oh iya, ini dia. Ini Navi masih bertahan. Poin BTR sama Navi itu bedanya cuma 6 poin. 6 poin. Tadi BTR dapat 3 poin. Tadi 9 poin. Navi punya 3, sisa 6 poin lagi. Oke, 6 poin lagi untuk Navi. Dan Navi, #5 cu. 6, 6. Oh, poinnya sama dong. 9. Iya, sama. Poinnya sama dong. Harusnya. Hah? Ntar, gue takut salah gitu. Gue juga takut salah. Tapi perhitungan kasarnya kayaknya sama. Kayaknya. Mereka tumbang nomor 5. 6 ya, harusnya sama. Harusnya sama. Kalau Oke. sama, ngadu chicken. Oke, kita fokus dulu aja. Nova udah bakal tabrak aja lah dan Godpie menjadi makanan DP yang begitu legit tadi. Dapetin 1 orang begitu saja dan Order berhasil touchdown masuk dalam zona. Alpha 7 pun masih bertahan sejauh ini. 4 tim yang tersisa. Nova masih utuh dengan 4 player mereka. Ada Ice yang masih tertahan. Lemparan knife dari Ice bakal ditujukan ke arah tim Nova, tapi King mendapat beberapa tapping dan ada Konina Power yang join to the fight dari arah belakang, tapi Konina belum masuk ke dalam zona. Masih dilemparkan dan wow, Order Riri terbakar. Betul. Gue baru sadar pas. Ini Koina Power kalau bermain dapet chicken dan kill banyak bisa ngejar Navi dan juga BTR. Masih mungkin. KP berapa kill? Belum dapat kill. Belum dapat kill. Nova dapatin 1 orang lagi. Para boy tersungkur. PW88 masih bisa step up ternyata. PW88 masih bisa memberikan perlawanan ke arah Nova. Dan Nova dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi mereka cukup tenang karena mereka poinnya sangat terjaga. 16 kill PW88. Dalam upaya mereka untuk meninggalkan peringkat mereka, harusnya mereka bisa mengejar bahkan A1. Ewan bisa kekejar. Bisa. Tapi hadiahnya gak berubah, tetap $5.000. Betul, kamu mengejar harus Airwolf. Harus ngejar RRQ dong. Oh ya, RQ ya. Iya, 12. Airwolf. Footballis dulu dong. Boleh sih, 12 ya. Footballis dulu 13 12. nggak ngaruh ya. 13 10.000 deng. Betul. Ya, kalau bisa ngejar Airwolf. Betul, tapi ini gila. Alpha 7 sama Konina Power masih gontok-gontokan banget. Konina Power akhirnya mendapatkan kill yang kedua, tapi hanya menyisakan Frozen. Tersisa seorang diri aja. Last man standing kali ini ya. Betul. Masih berusaha untuk merangkak, tapi Nades memulangkan Konina Power menuju ke arah lobby. 2 tim tersisa, Alpha 7 atau PW88. Betul, kita bakal PW88. Saya tiga anggota pride mereka. gua. Saya pride kali ini. Saya pride kali ini ya, PW88 Korpai 16 kill cuy. 16 kill untuk PW88. Apakah bakal dipecahin rekornya dengan 18 kill? Ini berapa banyak? Paling banyak 16 Paling ya? banyak 16. 17 Nova. Kalau kita berdua nih, 18. 18, rekor baru berarti. Untuk kill terbanyak tim yang WWCD. Betul. Zona pun sangat mendukung ke arah PW88. Betul, Zona udah membela ke WW88. Nggak akan terjadi kalau misalkan player dari Alpha 7 lebih memilih mati sama Zona. Betul, kita bakal lihat lah kayak gini Alpha 7. Apa taktik yang mereka bakal gunakan kali ini untuk coba memaksimalkan game terakhir mereka. Karena kalau mereka dapetin poin maksimal, mereka bisa ngejar hingga ke peringkatnya. Oh enggak, dia cuma bisa lakukan TSC doang. Oke, dan kita bakal lihat lagi dari PW88 yang masih mengatur formasi untuk mendapatkan 2 player terakhir dari Alpha 7. Nades bakal dilemparkan, meletup. Oh, ternyata belum. smoke. Itu smoke bukan granat, kenapa gua hype-in?
kita bakal gini dari PW88 Korpai. Masih menyelinap dengan Pron Gaming dia kali ini. Tapi tertangkap oleh Oh, this is seorang disaster, Squid. man. This is disaster. 2 lawan 2 untuk PW88 dan juga Alpha 7. Alpha 7 masih mempunyai ketenangan yang cukup baik dalam menghadapi posisi mereka saat ini walaupun mereka masih belum masuk ke dalam zona. Betul, kita bakal ke ini lemparan bom dilontarkan oleh Alpha 7 dalam upaya meningkatkan peringkat mereka. Kalau mereka chicken dengan jumlah kill 10, let's say ya, 25 poin, lumayan. Bisa ngelewatin tim TSJ. Bisa. Kelas DA bisa. Bisa? Enggak bisa. Kelas DA dapat berapa poin tuh? Dia nggak dapat poin sama sekali. Berarti 0, 2, bisa mungkin ya. Oke. Kita lihat. Udah, ini netsnya kayak banyak banget dari Alpha 7 dan juga PW88. Ice geser ke arah kiri. Nets sudah mulai meledak. Satu orang terspot. Ice mendapatkan 1 orang kali ini. 2 lawan 1 dan ini akan menjadi akhir baru. winner chicken dinner untuk Saya Pride. PW88 mendapatkan WWCD terakhir dengan perolehan 18 kill.